Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Syarifuddin. Saya dari kelas malam Teknik Informatika. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari UTS Web Service. Jadi di sini ada perintah untuk mengupload kode pada social repository. Di sini saya sudah upload ke dalam GitHub. Anda bisa melihatnya di alamat yang tertera di sini. Di sini saya masukkan ke dalam folder UTS. Walaupun sebenarnya pada aplikasi nyata seharusnya tidak menggunakan folder ya, cukup di luar aja. Tapi nggap apa-apa, saya bisa menggunakan folder UTS dengan UAS nanti ya. Tapi di sini karena masih ada UTS, jadi coba kita klik aja UTS. Kemudian langsung muncul source code dari yang sudah saya upload. Di sini saya menggunakan Lumen Laravel ya. Kemudian sudah saya tulis juga di README untuk soal dan ketentuannya. Kemudian saya juga sudah share untuk screenshotnya dan skema database yang saya buat. Di sini saya menggunakan dua resource, yaitu table kategori dan table produk. Dalam table kategori ada kolom ID kategori dan nama kategori. Kemudian di table produk ada ID produk, ada nama produk, harga, stok, dan ID kategori. Kenapa di sini ada ID kategori? Karena si produk ini dia butuh relasi dengan kategori. Makanya di sini ada foreign key-nya. Artinya produk ini punya kategori apa kayak gitu. Nanti mereka akan saling terhubung menggunakan kunci masing-masing, primary key dan foreign key-nya. Kemudian buat teman-teman maupun Bapak dosen yang mau mencoba web service ini, REST API ini, kalian bisa mengikuti instruksi yang sudah saya tulis di sini ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Composer dan local web server, misalnya Exam maupun WAMPP ya. Di sini saya sudah install Composer dan local web server. Kemudian saya coba jalankan. Teman-teman boleh pakai Exam maupun WAMP server ya, karena saya kemarin ngodingnya pakai WAMP server. Jadi saya coba jalankan dulu. Sembari nunggu jalan, kita coba download file ini ya. Jadi saya coba demonstrasikan dulu hasil jadinya bagaimana, cara runningnya bagaimana. Oke, teman-teman tinggal masuk aja ke sini, kemudian klik kode, kemudian boleh download zip maupun menggunakan git clone. Jadi kalau teman-teman punya git, bisa menggunakan perintah git clone ke alamat ini. Jadi nge-clone git yang ada di sini menggunakan alamat ini. Tapi jika teman-teman belum punya git, cukup download zip aja. Kalau teman-teman sudah download zip, kita pindahkan aja ke dalam folder yang kita inginkan. Misalnya ini saya mau Ctrl X untuk nge-cut ke dalam folder demo yang sudah saya sediakan. Jadi saya membuat folder demo di folder Rahma. Teman-teman bebas taruh dimanapun. Nah, kita paste aja. Kemudian klik kanan, ekstrak di sini. Nah, di sini akan ada folder tugas. Nah di sini coba ya. Sudah diekstrak, kemudian teman-teman bisa klik kanan, ada git bash. Jika teman-teman belum punya, cukup tahan di keyboard, shift, kemudian klik kanan, shift klik kanan, tek. Nah di sini akan ada menu open PowerShell window here. Ini tergantung ya teman-teman, bisa jadi di sini open command prompt. Nih, kalau ada cukup klik aja. Kemudian kita sudah berada di dalam folder demonya. Nah, di sini perintahnya adalah kita jalankan Composer install. Composer install. Untuk menjalankan perintah ini teman-teman harus terinstall Composer terlebih dahulu ya. Bisa download di Google dan cara installnya udah banyak ya, cukup mudah. Kemudian kita klik enter aja.
Oke, kita tunggu aja si Composer ini untuk menginstal dependensi atau package yang dibutuhkan oleh aplikasi ini dengan Laravel. Jadi dia akan mencari package-package yang diperlukan oleh si Lumen tersebut ya. Kita tunggu saja, ini cukup tergantung koneksi internet serta laptopnya. Biasanya lumayan lama sih kalau koneksinya kurang bagus. Kalau teman-teman pengen mudah, sebenarnya bisa pakai PHP natif ya. Walaupun terlihatnya simple, tapi sebenarnya kalau buat REST API cukup ya, kan harus ngodingnya lumayan banyak ya kalau di PHP natif. Untuk buat REST API cukup panjang. Jadi kalau teman-teman pengen simple, cukup menggunakan framework aja yang udah jadi, Jadi framework itu memudahkan, tinggal pakai aja. Nah, saya di sini pakainya Lumen. Kenapa Lumen? Karena Lumen itu ukurannya kecil, tapi fiturnya selengkap Laravel. Jadi Laravel versi mininya. Nah, itu cocok banget buat bikin REST API. Karena ini cocok banget buat bikin REST API. Jadi tidak ada front end-nya. Kalau Lumen itu hanya ada back end-nya, tidak ada front end-nya. Ini udah hampir selesai, kita tunggu aja. Nah, udah selesai. Perintah selanjutnya adalah kita sudah jalankan local web server ya. Ini jadi sudah running local servernya. Kita buat database baru, jadi kita buka aja localhost php myadmin, enter aja. Ya pakai indeks nggak apa, pokoknya boleh kayak gini, boleh indeks. Kalau teman-teman diminta login, cukup masukkan username root, passwordnya kosong. Karena di sini saya punya 2 server, saya pilih yang MariaDB ya, karena saya kemarin installnya di MariaDB. So, bebas sih, saya coba MariaDB aja ya. Karena saya mau mengimport web service UTS SQL yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Karena ini kemarin buatnya pakai MariaDB bukan MySQL, jadi saya loginnya juga pakai MariaDB ya. Takutnya ada konflik, ada error, jadi kita cukup sesuaikan aja. Karena sini saya pakai MariaDB, maka di sini juga harus MariaDB ya. Walaupun sebenarnya bisa aja pakai MySQL, sama aja ya. Oke, saya buat database baru. Untuk database bebas ya, saya coba web service UTS demo gitu aja, kemudian create. Nah, di sini kita klik import. Apa yang mau diimport? Teman-teman cukup choose file aja, nanti akan masuk ke, kita akan cari folder tempat penyimpanan yang tadi ya. Atau kalau teman-teman pengen simple, cukup masuk aja ke folder yang tadi. Di sini kan sudah ada nih hasil downloadnya. Nah, ini ada web service UTS SQL, cukup di drag aja ke dalam sini. Nah, ini lebih simple ya. Walaupun bisa aja lewat sini, lewat choose file, cari-cari dulu. Setelah itu oke. Nah, ini kita klik struktur atau bisa juga di refresh. Nah, kita sudah dapat 2 table, yaitu table kategori dan table produk. Table kategori sudah saya isi sih. Ada smartphone ID-nya 1, laptop ID-nya 2, printer bekas, printer baru. Kemudian kita lihat lagi di browse ini, bentar di sini. Di produk ada 2 produk, yaitu Asus X50C dan X400. Ini sudah saya kasih harga dan stok dan ID kategorinya juga. Berarti Asus X400 punya ID 2, ID kategori 2, artinya ID kategori itu apa? ID kategori 2 itu laptop, berarti Asus itu kategorinya laptop. Nah itu. Nah coba sekarang, setelah kita sudah mendownload aplikasinya dan sudah menjalankan lokalnya serta sudah mengimport database-nya, membuat database serta mengimport database, sekarang kita lanjut ke instruksi terakhir, yaitu menggunakan PHP s localhost 8080 t public. Jadi ini untuk menjalankan servernya. Ini kita shift klik kanan lagi. Oh, kita masih jalan di sini ya. Oke, kita pakai ini aja.
HPS localhost 8080. Nah, ini untuk port ini bebas ya, bisa 3000, bisa 8000, bebas ya. Yang penting portnya itu belum dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mau menggunakan port 8000 ya pakai yang lain aja. Nah, di sini saya coba pakai 8080 bawaannya si Lumen. Jadi bebas ya. Tab public. Jadi kita akan mengakses folder public di sini nih. Ada indeks public di sini. Jadi itu yang akan di running. Kita enter aja. Nah, di sini sudah listening on HTTP localhost 8000. Ini kita copy aja. Jadi kita sudah bisa menjalankan. Nah, artinya ketika kita sudah menjalankan ini dan ada pesan Lumen 8.1 berarti servernya sudah jalan. Sekarang tinggal kita coba aja di Postman-nya. Teman-teman bisa menggunakan Postman versi web maupun versi desktop. Nah, saya sudah install Postman versi desktopnya ya. Kita open aja. Kemudian tadi di Git-nya kita lihat lagi. Di Git-nya itu nih ada download Postman Collection. Ini kita klik aja yang akan masuk ke alamat Postman ya. Nah, ini klikkan. Oke, ternyata berat ya buka Postman. Ini saya lagi screen record, lumayan berat, ditambah buka Postman. Makanya makin beratnya, agak lag ya. Kita klik kanan aja, bentar. Nggak ada klik kanan. Ctrl S aja. Ctrl S akan membuka ini. Nah, ini kita namakan aja Web Service API Collection gitu aja. Gitu aja. Nah, enter aja, save. Postman. Kita buka, kita klik home. Sebentar. Ini kayaknya koneksinya nih bermasalah. Nah, di sini teman-teman bisa buat workspace baru, create workspace. Lalu tulis aja namanya, boleh apapun. Terus visibility-nya boleh personal maupun public. Kalau personal itu privat, kalau public itu bisa diakses oleh public ya, jadi terbuka. Nah, karena saya sudah buat workspace-nya, ada 2 sini. Boleh pakai yang ini atau ini. Untuk bawaan biasanya kalau teman-teman sudah punya Postman biasanya ada my workspace-nya bawaannya. Tapi kemarin saya buatnya itu di El Rahmas ini ya. Nah, ini sudah saya buatkan juga Postman collection-nya, ada get semua, get detail, post tambah, put ubah, del hapus, dan kategorinya juga sama. Kalau teman-teman belum punya dan pengen coba, boleh import aja. Atau coba saya ke home, ke workspace yang ini aja. Bentar. Ini kayaknya udah penuh deh. Saya balik lagi deh. Ini saya coba hapus ya, katakanlah ini nggak ada ya. Kita delete aja. Nah, karena nggak ada nih, kita boleh create collection. Bisa buat request baru. Misalnya kita mau buat produk. Ini kalau misalnya kita mau buat ya. Lalu kita buat request baru misalnya. Tampil apa-apa ya, tampil produk misalnya. Lalu metodenya get, ininya apa, localhost, apa-apa gitu ya. Atau gini aja coba ya, coba tes dulu. Nah, berarti sudah jalan ya. Nah, ini kita hapus aja, teman-teman boleh buat manual boleh, tapi kita import aja karena sudah saya buatkan. Nah, ini kita upload file dari yang tadi downloadnya. Nah, ini ya, tadi saya sudah download web service API collection JSON. Nah, ini tugas web service UTS, lalu import. Nah, ini berhasil katanya. Nah, di sini ada 2 folder, produk sama kategori. Kalau kita ingin menjalankan endpoint-nya, jadi ini endpoint-nya, kita bisa pilih salah satu. Mau dapetin semua data produk, kita cukup masuk ke yang get semua aja. Nah, ini endpoint-nya, HTTP localhost 8080 API product. Lalu kita send aja. Ada error, kenapa ini ya? Bentar. Sebentar. Kayaknya karena kita coba klik kanan open with
code aja ya. Ini karena database-nya, konfigurasi database-nya belum diatur ya. Coba kita masuk ke INV-nya. Nah, INV-nya ini belum ada. Kita rename aja. Jadi inv.inv aja, nggak ada example. Lalu ininya boleh ganti apapun ya, web service UTS boleh. Yang penting ini bebas ya, yang penting itu yang di sini. Nama database-nya tadi apa? Tadi kan kita udah bikin nama database-nya itu, bentar. Web service UTS demo. Web service UTS demo. Lalu username pakai root, passwordnya kosongkan saja. Lalu coba kita cek. Oke, coba kita cek lagi. Nah, berhasil ya. Kodenya 200, message-nya data semua produk berhasil diambil. Lalu datanya ada 2. Kalau kita lipat ini ada 2 ya. Tuh ada 2. Data pertama itu ID produknya 3, nama produknya Asus X450C, harganya 2.100.000, stoknya 5, ID kategorinya 2, nama kategorinya laptop. Nah, ini kenapa kok ada nama kategori? Karena sudah di-join. Jadi kita sudah menjoin antara table produk dan table kategori. Kita bisa buka di folder app, http, controller, di produk tampil. Nah, di sini saya sudah menjoin table produk dengan table kategori dengan kunci masing-masing, yaitu ID kategori di table kategori dihubungkan dengan ID kategori di table produk. Lalu di sini hasil codingannya. Ini mungkin ini perlu saya jelaskan nggak ya? Nanti dulu deh. Nah, ini hasilnya. Lalu ada linksnya untuk referensinya kemana. Nah, di sini ada referensi untuk endpoint ke API produk 3. Jadi kalau kita pengen hanya ingin mendapatkan detail produk yang 3, ini sudah ada referensinya. Atau kalau pengen ngambil hanya kategori yang ID-nya 2, di sini sudah ada referensinya juga. Jadi udah ada linknya. Nah, di sini sudah mengikuti aturan dari Pak Wahyu ya, bahwa di sini kita harus membuat minimal 2, yaitu produk dan kategori atau mobil dan merek saling berrelasi sudah. Kemudian ada implementasi HTOAS. Nah, ini HTOAS itu yang ini ya, yang links ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada materinya ya. Teman-teman silahkan baca aja di pertemuan berapa gitu ya. Pertemuan yang ini ya, pertemuan 7. Itu sudah ada implementasinya bagaimana, prakteknya juga sudah ada. Oke, berarti itu sudah. Coba kita tes untuk yang ini, yang detail produk, klik. Nah, dia akan masuk ke endpoint lain. Kita send. Nah, dapat detail produk berhasil diambil, yaitu produknya adalah Asus X450C. Nah, datanya hanya 1. Datanya single aja. Kalau yang di semua itu datanya jamak. Datanya lebih dari 1 tuh. Asus X400 dan Asus X450C. Oke, ini kita close aja. Atau bisa juga lewat sini. Nah, ini juga boleh. Nah, API produk yang ID-nya 10. 10 itu nggak ada. Ada nggak di sini 10? ID produk 10 itu tidak ada. Adanya 3 dan 6. Makanya di sini fail. Data tidak ditemukan dengan kode 404 nih. 404 not found. Oke, sorry sebentar, kita colokkan cari di sini dulu. Sebentar. Oke teman-teman, sorry, kita lanjut. Karena ID produk itu tidak ada, makanya kami dapat
Nah, produk itu tuh ada detail produk berhasil diambil. Ini kita tambah produk ya. Jadi ini kan ada dua produk. Yang saya sudah, nah ini udah ada ya. Ada callbacknya, kalau nggak ada berarti harus ada error. Coba kita harga produknya kita buang semuanya. Stok, ID kategori semua kita buang. Kita coba send. Nah, katanya harga produk diperlukan, stok produk diperlukan. Kenapa? Karena kita tidak mengirimkan harga produk. Jadi tidak boleh menambah data kalau inputannya tidak lengkap. Oke, coba kita lanjutkan. Kita ganti dengan Lenovo G450. Misal harganya 2.500.000 ya. Stok produknya ada 10. ID kategorinya kita pakai 2 ya. 2 itu kita lihat ya. Kalau kita pengen tahu nih, aduh ID kategorinya apa ya, saya nggak apa. Ya udah, kita masuk ke endpoint localhost API kategori. Nanti untuk mendapatkan list kategorinya. Jadi list kategori itu ada apa? Ada smartphone ID-nya 1, laptop ID-nya 2, printer bekas ID-nya 3, printer baru ID-nya 4. Nah, kita mau pakai yang laptop berarti ID-nya 2. Berarti kita masuk ke tambah ID kategori 2. Kita send. Nah, kodenya 201 atau created. Kemudian dengan message data produk berhasil ditambah. Untuk membuktikan bahwa data produk berhasil ditambah, kita cukup cek aja di sini. Ada nggak data produk yang ID-nya 7? Nah, ini ada nih, Lenovo G450. 2.500.000. Betul ya? Tuh. Kalau kita masuk ke detail, API produk 7, maka nanti dapat detail produk dengan ID 7. Seperti itu ya teman-teman. Kalau pengen ubah, coba kita ubah yang Lenovo tadi kan ID-nya 7. Berarti put localhost 8080 API produk 7. Lalu kita masuk ke body-nya. Sorry tadi saya lupa jelaskan. Di sini ada param, authorization, dan seterusnya ada body. Untuk param itu untuk parameter get, sedangkan body itu untuk inputannya ya, untuk put, untuk post itu menggunakan body. Bisa pakai form data, bisa pakai raw, bisa pakai xww form URL decode. Nah, kalau kita pengen upload gambar, upload file itu pakainya form data ya. Karena kalau upload file itu nanti bisa pilih teks atau file, tapi kalau yang ini nggak bisa. Tapi karena di sini nggak ada file, kita pakainya yang ini aja ya, xww form URL decode. Nah, saya pengen mengubah yang ID-nya 7 tadi ya. Coba kita ubah yang ID-nya 7 menjadi apa? Menjadi Lenovo, misalnya Lenovo tadi tipe ya. Lenovo G450 tadi kan G450, kita ganti dengan G450X misalnya. Stoknya 4 gitu. ID kategorinya 2. Atau ID kategorinya tidak mau diubah. Ya udah, nggak usah mengirimkan. Coba kita send. Nah, tetap katanya ID kategori diperlukan nih. Ya udah, berarti kita centang aja 2. Lalu stoknya 4, kita send. Nah, data produk berhasil diperbarui. Untuk ngecek apakah benar sudah diperbarui menjadi G450X, kita lihat aja.
Ini kan tadi API produk 7 get itu Lenovo G450. Coba kita running lagi. Harusnya sudah terupdate ya. Nah, sudah Lenovo G450X dengan stok 4 kayak gitu ya. Jadi sudah berkurang stoknya. Itu untuk ubah. Semua detail tambah, ubah, dan hapus. Kita coba hapus ya. Kita mau menghapus data yang mana nih? Kita coba hapus yang datanya. Sebentar kita lihat dulu. Yang mau saya hapus adalah yang ID 6 ya. Coba kita hapus yang ID-nya 6. Send kode 200 message data produk berhasil dihapus. Untuk membuktikan dihapus atau belum, kita cek di semua. ID 6 masih ada nggak? 3, 7, 6 nggak ada ya. Kalau kita coba detail 6, harusnya error ya. Nah, error ya, data tidak ditemukan. Betul ya? Oke, itu demo untuk yang produk. Untuk yang kategori sebenarnya sama persis tuh. List kategori, detail kategori, lalu tambah kategori. Kalau tambah tapi namanya sudah ada nggak bisa juga. Tuh. Lalu ubah laptop menjadi laptop apa ya? Laptop bekas misalnya. Nah, berhasil diubah. Coba kita cek di semua. Laptop ini harusnya berubah jadi laptop bekas yang ID-nya 2. Ternyata yang diubah itu yang ID-nya tadi, yang diubah itu yang ID-nya 3. Makanya yang berubah itu bukan yang ini, yang 2, tapi yang 3. Yaitu yang tadi namanya printer bekas kalau nggak salah. Jadi laptop bekas. Nah, kita ubah lagi deh. Kalau mau bisa diubah jadi printer bekas itu ya. Send. Oke, kita lihat lagi. Nah, berubah ya, printer bekas, printer baru. Nah, misalnya saya ingin merubah printer bekas menjadi printer baru. Berarti yang ID-nya 3 diganti jadi printer baru. Apakah bisa? Coba kita ubah. Yang ID-nya 3 itu kan printer bekas, kita ganti dengan printer baru. Send. Tuh, ada error ya. Permintaan tidak valid, nama kategori sudah ada. Nah, itu sudah ada validasinya ya. Berarti tidak boleh sembarangan input data ya. Karena kalau nggak ada validasi, nanti kan datanya rusak ya. Makanya kita kasih validasi. Codingannya sebenarnya cukup sederhana ya. Nah, di sini kan ada validator make request. Request itu inputan, permintaan yang kita kirim, lalu kita validasi. Parameternya cukup apa yang mau dicek, unique, tabelnya apa, kolomnya apa. Jadi pastikan bahwa nama produk tersebut unique, tidak ada di tabel produk dengan kolom produk. Kategori juga sama. Sudah ada pengecekan validasinya. Yang ubah ada pengecekan validasi, yang tambah pun sudah ada pengecekan validasi. Nah, ini enaknya pakai framework itu ngodingnya lebih cepat dan lebih mudah ya. Karena udah dibuatin, kita cuma tinggal pakai-pakai aja. Kalau kita ngodingnya pakai PHP natif murni dari nol itu bisa, tapi panjang dan lumayan ribet ya. Nah, kalau teman-teman pengen bikin project yang besar dan pengen cepet ya biasanya pakai framework ya, walaupun itu preferensi masing-masing. Oke, itu sudah saya demonstrasikan cara penggunaan, cara menjalankan untuk nge-get datanya. Semua metode sudah saya jalankan. Apalagi ya? Untuk ngodingnya perlu didemokan nggak ya? Misalnya saya mau buat apa ya kalau mau demo? Saya mau buat fitur mengurangi stok deh, coba ya. Kita coba buat fitur kurangi stok, khusus kurangi stok aja. Misal aja, sederhana. Misalnya kita buat public function, misalnya kurangi stok. Lalu kita pakai request. Nah, nyalain. Request. Lalu ID produknya apa? Jadi kita mau ngurangin ID produk yang mana, berapa. Nah, kita nanti mau nge-send stok produknya. Jadi kita ngambil dari request stok produk.
Nanti kita akan send pakai ini. Ini stok produknya ya, stok baru gitu ya. Lalu kita jalankan aja. Jadi ambil stok baru, lalu kurangi stok lama. Kita ubah. Kurangi gitu ya. Kurangi stok lama dengan stok baru. Berarti kita panggil, karena ini kita pakai Lumen, pakai penulisannya mirip dengan Laravel. Kalau teman-teman belum paham bisa dibuka dokumentasinya aja di website resminya. Coba saya panggil produk model. Ini nggak pakai model, berarti kita pakai DB aja. Table database, ambil table produk. Yang mana? Yang ID produknya, ID produk. Ketika sudah dapat, kita langsung update. Update apanya? Update stok lamanya, kita harus tahu dulu ya stok lamanya. Atau bisa juga sih pakai query. Kalau pengen gampang pakai query sih. Update stok lamanya jadi bentar. Kita harus tahu stok lamanya dulu ya. Oke, coba kita gini aja. Ambil data produk per ID produk. Sebenarnya ada banyak cara ya. Ada cara yang cepat, lebih cepat. Kita coba cara yang gampang aja. Jadi kita ambil bentar. Ini kan karena ini OOP, jadi kita bisa manfaatkan seperti ini. Jadi kita ambil data produk. Ini query aja, kita namakan query. Lalu ambil datanya berarti query first. Jadi kita melanjutkan query yang tadi sudah dipotong sini. Jadi kita lanjutkan di sini. Ketika kita dapatkan query first, kita akan dapatkan data produk yang ID-nya ID produk, bisa 10, bisa 3. Lalu kita first dapat data produk lama ya, data produk gitu aja. Nah, ini dapat data produknya. Lalu ambil stok lama, Stok lama itu dapatnya dari data produk. Propertinya, nama kolomnya itu kan stok produk. Ini adalah stok lama. Berarti stok seharusnya ketika sudah dikurangi, berarti kan stok seharusnya itu stok lama dikurangi stok baru. Lalu tinggal kita buat aja tadi yang query di atas. Nah, di sini nih. Kita lanjutkan di sini. Query-nya kita update stok produknya menjadi stok seharusnya. Artinya stok lama dikurangi stok baru. Update. Jika update-nya sukses, maka responnya apa gitu ya. Kita return aja. Responnya adalah misalnya kita langsung buat aja di sini. Kodenya 200. Message-nya misal stok produk berhasil dikurangi misalnya. Lalu datanya nggak usah deh. Lalu else, jika update sama dengan true, ini bisa dieksplisitkan boleh, kayak gini juga boleh. Kalau update-nya berhasil, maka responnya berhasil. Kalau else, kalau sebaliknya, kalau selainnya, maka responnya kita kasih kita buatnya, saya juga bingung, 400 atau 500 ya, tergantung errornya sih. Kita anggap aja 400, 500 aja deh, anggap aja 500 ya, server error gitu ya. Stok produk gagal dikurangi gitu aja. Mungkin ini ada cara yang lebih cepat. Ini saya hanya ingin demonstrasikan aja.
Mungkin ada cara yang lebih cepat dan lebih efisien ya. Tapi kita coba gitu aja. Sekarang kita daftarkan kurangi stok ini ke dalam root-nya. Kita buka root, kemudian web, lalu kita daftarkan router. Kita pakainya put aja untuk nge-update, soalnya API produk yang ID-nya 1, ya terserah ya, bisa 1, bisa 5. Lalu slash kurang stok gitu aja. Bebas sih sebenarnya, atau gimana ya? Stok gitu aja. Kurangi stok aja. Bebas sih. Terus apa yang mau dijalankan? Kalau kita menjalankan metode put ke dalam root yang ini, alamat yang ini, controller product menjalankan metode tadi apa? Kurangi stok. Kayak gitu ya. Sekarang kita coba buka Postman-nya, lalu kita lipat dulu biar lebih rapi. Kita buat request baru, kita folder produk, kita klik ini titik 3, kemudian add request, kita tambahkan request baru yaitu kurangi stok. Alamatnya apa? Metodenya get, endpointnya ke localhost 8000, API produk yang ID-nya 1, kita kurangi stoknya gitu ya. Apakah ID 1 itu ada? Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Kalau nggak ada, di sini belum ada. Di sini belum ada validasi ya. Karena buat demo aja ya. Bisa tambahkan validasi biar lebih komplit. Kita coba cari dulu data yang mau diubah apa. Misalnya yang kenapa nih lama banget. Misalnya di sini kan ada ID 3 sama 7. Coba saya mau ngurangin yang Lenovo aja deh, Lenovo G450. Stoknya kan 4. Coba berarti kita coba kurangi stok yang ID-nya 7, yaitu si Lenovo, kurangi stok berapa? Kurangi stoknya, ini pakai put ya. Kurangi stoknya berapa ya? Sebentar. Kita inputkan stok produknya. Kita kuranginya berapa? Kuranginya stok produk 1 misalnya. Coba kita send. Ada error katanya not found. Produk 7 itu sorry. Kurang stok. Yang benar adalah kurangi. Jadi endpointnya tidak ditemukan. Kurangi stok. Tidak ada juga ya. Sebentar. Produk, API produk 7 kurang stok. API produk ID kurangi stok. Benar sih. Kurangi stok. Oke. Metodenya ada yang tidak ditemukan. Kurangi stok. Oke. Ini produk. Sebentar ya. Kurangi stok. Saya belum pernah dapat error kayak gini. Kurangi stok. Put API produk 1 kurangi stok. Sebentar ya. Saya echo ID produk die. Sebentar. Astaga, sorry. Ini kan di sini kita pakainya parameter ID, maka di sini juga harusnya ID. Nah, itu bebas ya. Nah, coba kita echo die, harusnya 7 ya. Oke, 7 betul. Kita buang echo-nya. Coba kita tes ulang.
undefined variable ID. Oke, ID produk sudah tidak ada dong, kan sudah kita ganti dengan ID. Oke, kita coba tes. Nah, 200 stok berhasil dikurangi. Coba kita cek produk 7 itu stoknya berapa. Produk 7 itu stoknya harus, tadi kan 4 ya, kita kurangi 1 berarti 3 harusnya sih. Nah, stok produknya 3 ya, betul ya. Stok produknya ada 3 nih ya. Oke, kayaknya saya rasa cukup segitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.